Hai, semangat pagi teman-teman. Kembali lagi di Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina akan Tok Tok alias bicara-bicara mengenai trik menolak tanpa merasa bersalah. Nah, gimana tuh? Teman-teman pernah nggak sih kalau ada orang yang minta tolong gitu, kita kan bawaannya, aduh maaf, kita kan bawaannya pengen nolongin gitu ya. Tapi lama-lama kalau kita terus-terusan nolongin, kok rasanya kita kayak dimanfaatin gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ya, tapi kalau mau kita tolak kok nggak enak gitu. Gimana teman-teman, menjadi salah satu orang yang suka nggak enak kan nggak kalau ada orang minta tolong tapi kita menolak gitu? Kalau ada ya tos dulu sama saya. Saya juga kadang-kadang suka begitu. Nah, jadi gimana kalau misalnya ada orang yang minta tolong tapi kita nggak bisa nolongin, tapi kalau kita mau ngomong nggak bisa, rasanya kok nggak enak ya, takut dia kecewa, takut dia marah, takut dia gimana-gimana sama kita gitu. Jadi kita ngerasanya gimana ya, ngerasanya tuh maju kena, mundur kena gitu. Pernah nggak? Nah, ini insya Allah akan saya kasih trik-triknya supaya kita bisa menolak permintaan orang lain tanpa kita sendiri tidak merasa bersalah. Ya, yang pertama adalah tolak dengan alasan yang jelas. Maksudnya gimana? Ya, misalnya kalau ada orang mau minta tolong gitu ya, terus ya udah tolak aja. Aduh maaf deh, gue nggak bisa ikut karena, nah kasih alasan yang jelas, karena nanti jam segini gue ada ujian misalnya, karena jam 1 nanti gue ada meeting tuh, karena nanti jam sekian saya harus jemput anak sekolah misalnya. Kasih aja alasan yang jelas gitu. Jadi orang itu juga ngerti gitu. Atau ada yang suka minjem duit, nah itu langsung aja, aduh maaf saya nggak bisa kasih pinjem karena nanti saya siang ini saya harus bayar sekolah anak gitu, atau saya harus bayar ini, harus saya bayar itu ya. Kasih alasan yang jelas. Oke. Yang kedua, trik yang kedua adalah tolak dengan kasih pilihan. Ya, misalnya nih, nanti itu ya tolong anterin gue atau temenin gue mau kesini tanggal sekian jam sekian. Nah, itu kita bisa nolak dengan kasih pilihan. Aduh, misalnya kalau dia minta tolong jam 9 gitu, jam 9 pagi. Nggak bisa, mohon maaf, saya jam 9 masih sibuk di rumah, atau saya sudah sibuk di kantor, atau saya ada meeting urgent di kantor. Bagaimana kalau besoknya? Kalau besoknya saya bisa, kan besok tuh hari Sabtu tuh misalnya. Ya, jadi menolak dengan memberikan pilihan. Ya kan? Nah, atau gini, kalau misalnya kasusnya kayak tadi ada yang mau minjem duit, nah tolaknya gimana? Aduh, maaf ya, gue nggak bisa kasih pinjem. Tapi kalau lo minta bantuan yang lain, gue kasih deh. Misalnya kalau lo minta temenin kemana, insya Allah gue datang deh. Gitu ya, kasih pilihan. Jadi dia juga mikir, oh ya udah nih orang nggak bisa, gitu, ya kan? Nah, yang ketiga, tips ketiga atau trik ketiga adalah pertama kali sebelum menolak orang lain, kita pakai kata maaf. Aduh, berisik ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini rumah sebelah lagi dibangun, jadi agak ada suara tukang-tukang lagi kerja ya. Oke, ucapkan kata maaf. Gunakan kata maaf jika memang kamu nggak bisa membantu. Karena dengan maaf ini bisa menandakan bahwa kamu itu peduli sama orang itu. Tapi waktu dan keadaannya aja yang tidak tepat. Gitu ya. Contohnya ya kan seperti tadi yang saya omongin, sebelum menolak kita omongin dulu, aduh maaf ya gue nggak bisa gitu. Kalau misalnya contohnya tadi minjem duit, aduh maaf ya gue nggak bisa nggak bisa ngasih pinjam kamu duit karena apa?
karena yang kemarin aja belum kamu bayar gitu. Misalnya kayak gitu ya. Oke, terus nih yang harus kamu ingat, menolak itu bukan berarti kamu jahat, bukan ya, karena tidak ada orang di dunia ini yang ketika dimintain tolong semua orang selalu bisa, nggak ada ya, nggak ada orang kayak gitu. Jadi menolak itu bukan berarti kamu jahat. Kalau memang nggak ada apa-apa, tolak aja. Tapi kalau kamu bisa pada saat itu, maksudnya ya udah terima aja gitu ya, ikut aja, bantuin gitu maksudnya. Kamu berhak kok untuk memilih untuk berkata ya atau tidak. Jadi bukan berarti kamu jahat ya, karena yang tahu kamu dalam kondisi apapun itu ya kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi ingat-ingat ya, menolak itu bukan berarti kamu jahat. Jadi stop menjadi orang yang tidak enakan. Wah, itu juga saya lagi ngomong sendiri tuh, nasihat untuk diri saya sendiri itu. Ya. Oke, itu adalah trik cara menolak dengan halus tanpa merasa bersalah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bila teman-teman ada kepengen saya tok-tok mengenai satu hal lain, silakan tulis di komen. Insya Allah nanti saya akan melakukan research dan akan mempresentasikannya di depan teman-teman semua. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.